Belum selesai ketakutan saat itu, penindasan datang kembali. Tawa bergema di udara, tetapi hati kami rapuh. Di bawah mentari pagi, mereka datang kembali. Dengan pedang dan senjata, membelai tanah yang tak lagi milik kami. Kondisi negeri saat ini sedang ricuh. Alangkah baiknya Bapak melihat langsung kondisi negeri kita ini. Itu. Baik, saya sedang melihat kondisi warga di luar sana. Lihat Pak, mereka pada terluka. Apakah Bapak tidak iba melihatnya? Harap tenang. Bagi seluruh warga tetap berdiam diri di rumah masing-masing karena penjajah masih sedang berlangsung. Tetap tenang dan lindungi keluarga kalian masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Kami pamit. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamasikan negeri kita ini. Betul itu, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Indonesia adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Hairul dan Bung Syahrir, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menginformasikan kabar ini. Saya dan Wikana akan pergi untuk memberitahu anggota lainnya. Baik, Bung. Ayo, segera ke kediaman Soekarno. Rasya, Bu. Untuk merebut kekuasaan dari Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahril dan Khairul tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ada hal penting yang harus kami bicarakan, Bung. Silakan masuk.
Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakannya dalam rapat PKI. Tetapi kita tidak bisa membicarakannya di dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia itu harus berasal dari usaha kita sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus selalu menunggu Jepang untuk memerdekakan negara kita ini? Bu, bukanlah kita yang seharusnya memerdekakan negara kita ini. Coba lihat, Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kekuatan segelintir ini tak mampu untuk mengalahkan armada perang Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana bukti yang kau perhitungkan itu? Apakah tindakan kalian untuk menyelamatkan rakyat tidak akan menyebabkan pertumpahan darah? Bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana cara kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk menunggu. Baik, kalau begitu, kami pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Soekarno dan bergegas meninggalkan kediaman Soekarno. Dengan wajah kesal, kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh bergabah begitu, Bu. Kita harus menyiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali untuk berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaliknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI pada 18 Agustus yang datang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, merencanakannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, bertujuan agar tidak terpengaruhi oleh Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara datang kemari pagi hari? Kami berdua bermaksud untuk membawa Anda dan Bung Hatta untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang dimaksud dengan saudara? Ya, kami akan membawa Anda berdua untuk diasingkan agar terhindar dari kericuhan antara warga Indonesia dengan Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda pun ikut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kalau begitu saya akan mengajak mereka ikut bersama kalian. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, Bung, kami tidak tahu. Katakanlah kepadaku sekarang, di mana keberadaan mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan saya juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 lambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok.
pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Soekarno tiba di Jakarta. Lalu, langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.